Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Ku rindu buatku, namun karena Roh-Mu, Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Bapak, kami mengucap syukur kalau pagi-pagi benar Tuhan kami mau menghampiri takhta-Mu yang kudus. Kami rindu dan haus akan Engkau Tuhan. Bagaimana biasa Tuhan, kami naikkan ucapan syukur kami Tuhan, karena kami sadar kami sangat membutuhkan Engkau Tuhan. Kami sadar hidup kami tergantung dengan Engkau Tuhan. Setiap langkah hidup kami Tuhan, Kau yang tetapkan sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada pagi ini. Kami bersyukur Tuhan, Kau sudah menyertai kami sampai hari ini. Semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Terima kasih Bapa. Karena kebaikan-Mu, bukan gagah perkasa kami, tapi karena Engkau Tuhan yang selalu menyertai hidup kami. Bapa, kami rindu dan haus akan Engkau. Kami rindu akan firman-Mu, kami rindu akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Kau sampaikan, biarlah Kau berikan kepada kami Tuhan telinga seorang murid untuk selalu belajar. Kami tahu Bapa, kami butuh firman-Mu untuk menguatkan, meneguhkan kami semua. Terlebih lagi dalam situasi saat-saat seperti ini Bapa. Tidak ada sumber kekuatan kami kecuali Engkau Tuhan satu-satunya. Bapa, biarlah Kau yang ambil alih semuanya. Biarlah firman itu mampu masuk di dalam kehidupan kami, dalam hati kami, dan berbuah lebat. Terima kasih, kami sambut berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang siap katakan amin. Hari ini kita belajar firman Tuhan. Ya, kita belajar dari sosok Nabi Nehemia. Ya. Nehemia ini hidup di abad 567 sebelum Masehi. Dia ini seorang yang luar biasa. Nehemia adalah dia yang dihibur oleh Allah. Ya, saudara, kita belajar
bagaimana Nehemia ini memiliki satu gaya hidup yang luar biasa, di mana dia juga berdoa ya, sungguh-sungguh kepada Tuhan, sehingga apa yang menjadi persoalan hidup pada zaman itu, ya kalau kita lihat bangsa Israel pada zaman itu dibuang ke Babel, ya, masa pembuangan begitu, ada banyak sekali kesulitan. Dan pada zaman Raja Artasasta ini bangsa Israel boleh pulang kembali ke tanah mereka di Yerusalem. Dan tapi Nehemia tetap tinggal di Babel karena dia bekerja sebagai juru minum pada saat itu, sehingga dia memiliki sebagai seorang yang memiliki jabatan di kerajaan pada waktu itu, dia tentu memiliki kuasa, kekayaan dan lain sebagainya. Tetapi apa yang terjadi, dia memiliki hati yang luar biasa, ya. Kita melihat firman Tuhan, kita artinya Nehemia adalah dia yang dihibur oleh Allah. Mari kita baca firman Tuhan, karena di dalam firman Tuhan ini ada 3 rahasia doa Nehemia, ya. Nehemia 1 ayat 5 sampai dengan 9. Kataku, ya Tuhan, Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Saudara, kita berdoa seperti Nehemia berdoa, sama ya. Nehemia berdoa dan kita pun berdoa. Tuhan yang kita sembah sama dengan Tuhan yang Nehemia sembah, ya. Nehemia begitu mendengar kabar dari bangsa Israel pada saat mereka kembali dari tanah pembuangan. Mereka melihat tembok-tembok Yerusalem, pintu gerbang sudah habis terbakar. Tanah mereka, bangunan mereka sudah dikuasai oleh bangsa-bangsa lain. Betapa mereka hidup dalam kesengsaraan, dalam keadaan yang sama sekali sulit, dan dalam keadaan yang terjepit, dalam keadaan yang tidak enak. Bangsa Israel mengalami sesuatu yang luar biasa setelah kembali dari pembuangan. Dan Nehemia mendengar berita akan itu. Apa yang Nehemia lakukan? Nehemia menangis, Nehemia berdoa dan berpuasa. Nehemia melakukan hal-hal yang luar biasa. Mungkin kalau dia pribadi hanya memikirkan pribadinya, dia nyaman karena dia tinggal di kerajaan. Tetapi dia memiliki hati yang luar biasa karena bangsanya mengalami penderitaan dan dia merasakan bahwa penderitaan itu juga merupakan penderitaannya. Maka Nehemia menangis dan berdoa, bahkan juga berpuasa ya atas apa yang dialami oleh bangsa Israel. Nah, yang dalam ayat ini, ayat yang kelima, ya, kita lihat bahwa Nehemia mengerti dan mengenal siapa Allah yang dia sembah, ya, siapa Allah yang dia minta tolong. Ya. Dijelas di sini bahwa Allah yang disembah adalah Allah yang setia, Allah yang penuh kasih, ya. Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, Allah yang maha besar. Jadi kita berdoa bukan sekedar berdoa, tetapi kita tahu persis kepada siapa kita bicara. Kita tahu persis doa ini kita naikkan kepada siapa. Ini yang menjadi harus kita perhatikan, saudara. Ya, tanpa kita mengenal Allah kita hanya doa biasa-biasa saja. Ya, tapi kalau kita mengenal Allah yang kita sembah, maka kita akan memiliki semangat yang luar biasa. Pada saat kita percaya bahwa Allah yang kita sembah Allah yang hebat,
Allah yang setia, maka kita berdoa penuh dengan semangat dan sukacita yang luar biasa. Saudara, kita lihat ayat berikutnya di ayat 6 dan 7. Ya, kita baca, berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan kehadiranmu siang dan malam bagi orang Israel, hamba-hambamu itu, dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Kami telah sangat bersalah terhadapmu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang telah kau perintahkan kepada Musa hambamu itu. Saudara, saat kita berdoa, ada pengakuan yang keluar dari mulut kita. Kita harus mengakui akan dosa-dosa kita. Kita mengakui akan kesalahan-kesalahan kita. Bahkan kita sadari bahwa apa yang kita lakukan itu bersalah di mata Tuhan. Bahkan keluarga kita pun kita doakan. Ya. Jadi saudara, rahasia yang kedua yang dilakukan oleh Nehemia dalam berdoa adalah dia mengakui secara jujur bahwa dia telah berdosa. Kaumnya juga telah berdosa terhadap Tuhan. Inilah kejujuran yang demikianlah yang sangat menggetarkan hati Tuhan. Kejujuran, pengakuan, ya, harus kita miliki dalam kita berdoa. Itu yang menyenangkan hati Tuhan. Mengakui segala dosa. Makanya di dalam doa Bapa kami juga Tuhan Yesus ajarkan. Doa Bapa kami jelas. Ampunilah dosa kami, seperti kami mengampuni dosa orang lain. Jadi ada satu hal yang sangat penting, bahwa pengakuan akan dosa menjadi ketelanjangan kita di hadapan Tuhan. Kita lihat yang selanjutnya, ayat 8 dan 9. Ingatlah akan firman yang kau pesan kepada Musa hambamu itu, yakni bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai-beraikan di antara bangsa-bangsa. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Haleluya, luar biasa. Di dalam rahasia yang ketiga adalah percaya atas janji-janji Allah. Ya, kita pegang teguh. Ya, Tuhan telah berjanji, ya, memberikan janji-janjinya kepada kita. Seringkali kita ragu, seringkali kita tidak yakin, seringkali kita menyepelekan janji Allah. Tapi Nehemia memegang janji Tuhan. Dia percaya. Setelah dia bertobat dan dia ingat kembali akan janji-janji Tuhan, perintahnya diikuti, janjinya dipegang, maka dia percaya akan ada pemulihan. Pemulihan terjadi. Penggenapan janji akan terjadi dalam hidupnya, bahkan bagi bangsa. Ini ada sesuatu hal yang luar biasa, saudara. Kalau hari ini kita belajar berdoa seperti Nehemia, perkara-perkara yang sulit apapun, yang tidak mungkin, yang mustahil dalam situasi saat seperti ini, tidak ada lain kecuali kita berdoa. Berdoa merupakan satu cara untuk kita keluar dari persoalan. Bukan yang lain, hanya Tuhan sumber pertolongan kita. Berapapun uang kita banyak pun gak akan bisa menolong, saudara.
jabatan setinggi apapun, gak akan bisa menolong. Nehemia menyadari, walaupun dia sebagai juru minum di kerajaan itu, dia tidak menggunakan apapun kekuasaan dia. Dia hanya menangis di bawah kaki Tuhan. Dia berdoa. Dia minta kemurahan Tuhan. Dia mengandalkan Tuhan untuk terjadi pemulihan. Dan hari ini saya percaya dan saya terlalu yakin, kalau kita mengandalkan Tuhan, kita berbalik dari jalan-jalan yang salah, kita pegang perintah Tuhan, dan kita pegang juga janji Tuhan, maka kemuliaan itu akan terjadi bagi saudara dan saya. Keluarga kita akan dilindungi, keluarga kita akan dijaga, semuanya dibuat baik. Di luar sana betapa banyak orang yang ketakutan. Di luar sana betapa banyak orang-orang yang kebingungan. Tapi kita percaya di sini, kekuatan doa kita itu yang menentukan kita. Kemenangan, perlindungan dari Tuhan akan kita miliki kalau kita ada berdoa bersama dengan Tuhan. Surrender kepada Tuhan. Kita menyerah, biar Tuhan saja yang memimpin hidup kita. Jadi tetap percaya kuasa doa mampu mengubah situasi dan keadaan kita. Haleluya. Tuhan memberkati. Amin. Bapa, kami naikkan syukur kembali kepada Engkau Tuhan, bahwa Engkau sudah mengingatkan kami bahwa kami harus terus masuk di dalam keintiman dengan Tuhan melalui doa-doa kami yang kami naikkan ke hadapan-Mu ya Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, Allah yang perkasa. Kami tahu juga Tuhan, setiap kami yang sudah melakukan dosa-dosa, kami mengakui di hadapan-Mu bahwa kami bersalah di hadapan-Mu. Oleh sebab itu Bapa, biarlah Engkau mengampuni setiap kami, setiap dosa-dosa yang telah kami perbuat, baik itu sengaja maupun tidak dengan sengaja. Tuhan, ampuni kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, melalui kemurahan dosa-dosa kami kembali disucikan. Amin. Dan juga kami percaya juga Tuhan, bahwa apa yang kami naikkan doa kami ini Tuhan, biarlah semuanya berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Karena kami tahu Bapa, ada janji-janji Tuhan yang Kau berikan kepada kami. Janji-janji-Mu Tuhan kami pegang Tuhan. Kami tahu janji-Mu adalah ya dan amin, dan itu akan terjadi dalam kehidupan kami. Dan kami juga siap Tuhan untuk melakukan perintah-perintah-Mu ya Bapa. Apapun yang menjadi ketetapan-Mu, apapun yang menjadi peraturan-Mu, biarlah kami siap untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. Kami tahu, kami sadar kami lemah, tetapi karena ada Roh-Mu yang menyertai kami, maka kekuatan itu menyertai kami, dan kami mampu melewatinya. Apapun yang kami lewati, karena ada Tuhan bersama dengan kami, maka kemenangan akan menjadi bagian dari kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan telah mengingatkan kami bahwa kami dalam situasi saat seperti ini hanya Engkaulah satu-satunya sumber pertolongan. Hanya melalui doa-doa yang kami naikkan setiap pagi, kami bawa persembahan kami kepada Engkau Tuhan, sehingga itulah yang meneguhkan kami, menguatkan kami, bahkan melindungi kami semua, baik kami dan keluarga kami, semuanya Tuhan. Kau berikan perlindungan, bahkan gereja ini, bahkan para pengerja, bahkan para jemaat, semuanya Tuhan Kau lindungi, berkati, dan berikan Tuhan jalan keluar di dalam kesulitan-kesulitan mereka. Kau ikut campur tangan di dalam kehidupan mereka, pergumulan mereka. Kau hadir sehingga mendatangkan kebaikan bagi mereka, sehingga mujizat itu terjadi dalam kehidupan kami semua Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan untuk teman kami yang mengalami serangan COVID Tuhan. Oh Tuhan, biarlah Kau
Engkau melindungi mereka juga Tuhan. Kesembuhan juga menjadi bagian mereka Tuhan. Biar Tuhan Kau campur tangan sehingga mereka juga boleh kembali menikmati Tuhan di dalam kehidupan mereka. Kami berdoa Tuhan, kesembuhan itu jadi nyata di dalam kehidupan mereka. Amin. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan melakukan semua aktivitas kami Tuhan. Apapun yang kami kerjakan, kami percaya, kami bawa ke dalam tangan-Mu, kami serahkan semuanya biar Kau yang memimpin kami. Kami berdoa untuk teman-teman yang tidak hadir, yang tidak bisa hadir pada pagi ini, berkati mereka juga Tuhan. Seperti Engkau memberkati kami, Engkau berkati mereka juga Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Ini saatnya kami kita angkat tangan, kita mau menerima berkat. Diberkati Engkau pada waktu masuk, diberkati Engkau pada waktu keluar, diberkati semua lumbung-lumbungmu, diberkati pekerjaanmu, usahamu, apapun yang Kau kerjakan, semuanya Tuhan buat berhasil. Terimalah berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan yang manis dari Roh Kudus, menyertai kita semua sampai Tuhan datang kedua kali menjemput di awan-awan yang permai. Yang sudah diberkati katakan amin. Amin.